Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ke materi yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai elat-elat yang mencegah tanwinnya kalimat isim atau elat isim ghair munsharif, yang jumlahnya itu ada 9. Mawani'u sharfil ismi tis'atun, yang terkumpul dalam bait waznul murakkabi ujmatun ta'rifuha adlun wa wasful jam'i zid ta'nisa, yaitu wazan fi'il, tarkib masji, ujmah, kemudian alamiyah, adl, wasfiyah, jama', sighat muntahal jumu', ziyadah alif nun, dan ta'nis. Jadi isim ghair munsharif ialah isim yang tercegah daripada tanwin dikarenakan dia menyerupai kalimat fi'il, yaitu menyerupai dalam hal sama-sama memiliki dua elat atau dua unsur makna yang terkandung di dalamnya. Di mana kita tahu kalimat fi'il itu memiliki dua madlul, yaitu hadas dengan zaman, dan isim ghair munsharif pun itu kita mengetahuinya juga memiliki dua elat, ya. Elat yang kembali kepada lafad disebut dengan elat lafziyah, dan elat yang kembali kepada makna yang disebut dengan elat alamiah. Nah, karena isim ghair munsharif ini menyerupai kalimat fi'il dalam dua elat ini, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka isim ghair munsharif pun dihukumi sama seperti hukumnya fi'il, yaitu tercegah daripada tanwin. Alasannya karena ringan, karena meringankan, sebab sudah berat adanya dua elat atau dua madlul itu. Kalau isim kan hanya memiliki satu madlul, satu elat, yaitu musamma bi, sesuatu yang dinamai dengan nama isim itu sendiri. Tapi kalau fi'il dua, hadas dengan zaman. Nah, 10 elat ini atau 9 elat ini terbagi kepada dua macam jenis elat. Elat lafziyah dan elat maknawiyah. Elat maknawiyah itu hanya ada dua, alamiyah dengan wasfiyah, ta'rif dengan wasaf. Sementara sisanya, selebihnya yang ada 7 atau 8 itu elat lafziyah, ya, elat lafziyah. Nah, elat lafziyah ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mani'atun binafsiha, ada yang mani'atun ma'al maknawiyah. Ada yang mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya, artinya tanpa bersamaan dengan elat lain dari elat maknawiyah. Ada yang mencegah tanwinnya kalimat isim namun bersamaan dengan elat maknawiyah. Nah, yang mani'atun binafsiha ini hanya ada dua, yaitu sighat muntahal jumu dengan alif ta'nis. Masa jida ini dicegah daripada tanwin karena memiliki satu elat, sudah. Elatnya apa? Elat sighat muntahal jumu. Satu bisa mencegah tanwinnya kalimat isim. Tapi kalau Ahmadu, misalkan Ja'a Ahmad. Ahmad ini nama seorang yang bernama Ahmad. Ini tercegah daripada tanwin. Elatnya apa? Dua. Elatnya satu, elat kembali pada lafad yaitu wazan fi'il. Dua, elat yang kembali kepada makna yaitu makna alamiah. Tapi kalau masa jida, satu. Nah, itu elat yang mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Nah, yang kedua yaitu lafziyah yang mencegah tanwinnya kalimat isim, yaitu ma'al maknawiyah bersamaan dengan elat maknawiyah, imma mustarok, imma mukhtas. Nah, ini yang ma'al maknawiyahnya pun itu ada dua kemungkinan, imma mustarok baina alamiyah wal wasfiyah, imma mukhtas bil alamiyah. Yang mustarok bainal alamiyah wal wasfiyah ini ada 3, yaitu ujma, wazan fi'il, ya, wazan fi'il, ujma dengan ziyadah alif nun. Wazan fi'il, ujma dengan ziyadah alif nun. Sedangkan yang mukhtas bil alamiyah itu ada 3 juga, yaitu 3 ini
lupa. 3 ini taknis bi ghairi alif sama satunya 2-nya tarkib masji sama taknis bi ghairi alif, taknis bi alif sama satunya ujma. Berarti yang tadi ain juga adel, astagfirullahaladzim ya. Adel ya sama, ingatnya tuh ain sama-sama ainnya. Adel ziyadah alif nun wazan fiil ya, wazan fiil ziyadah alif nun sama adel itu yang mustarok bainal alamiyah wal wasfiyah, bisa bersamaan dengan alamiyah juga bersamaan dengan wasfiyah. Nah kalau yang mukhtas bil alamiyah itu tadi ujma, kemudian taknis bi ghairi alif dengan tarkib masji ya, itu ya. Lupa. Nah, di sini syarat-syaratnya banyak. Syarat-syaratnya ini mau dibaca, ini syarat-syarat semua. Masing-masing dari elat ini semua udah. Elat ula wazan fiil. Ya udahlah, wazan fiil. Tahu ya? Yang wazan fiil pokoknya wazan fiil. Kemudian tarkib masji, ini tarkib masji dengan tarkib isnad, tarkib idofi. Bedanya kalau tarkib idofi itu yang mu'rab adalah lafaz yang pertama, kalau tarkib masji itu yang mu'rab adalah lafaz yang kedua. Hadro mautu, hadro mauta, hadro mauta. Karena jirnya menggunakan fathah juga. Tapi kalau idofah itu yang mu'rab adalah lafaz yang pertamanya, lafaz yang kedua malah alatul jer ya, malah dijerkan selama-lamanya. Hulamu, hulama, hulami zaidin. Nah, elat yang kedua adalah ujma, yaitu bukan nama Arab. Dan disyaratkan dikatakan ujma yaitu 2, yaitu alam pada lughat ajamnya, kemudian 2 lebih daripada 3 huruf. Lebih daripada 3 huruf. Kalau dia bukan nama di ajamnya, maka syaratnya harus lebih daripada 3 huruf. Kemudian alat yang keempat itu adalah ta'rif, yaitu alamiah, ta'riful alamiah, nama. Kemudian alat yang kelima itu adalah adl, yaitu perpindahan kalimat isim kepada kalimat yang lain dengan tetapnya makna. Nah, perpindahannya ini ada 2, ada perpindahan hakiki, ada perpindahan yang majazi. Artinya majazi tidak asli, tidak hakiki. Perpindahan hakiki itu perpindahan yang memang benar-benar ada asalnya gitu, ada asalnya. Nah, contoh jaa wahada, jaa masna, jaa wahada ay jaa wahidan ba'da wahidin. Ja'al qaumu wahada, kaum itu datang secara berurutan, satu persatu datang. Itu wahada ini dipindah dari wahidan ba'da wahidin. Nah, karena panjang maka disingkat saja. Dipindah diganti menjadi wahada. Nah, sehingga wahada ini alat lafziahnya itu adalah alat adl, yaitu perpindahan dari wahidan ba'da wahidin. Dan ini dikatakan perpindahan yang hakiki karena apa? Karena ada asalnya, yaitu asalnya wahidan ba'da wahidin. Ada lagi perpindahan yang tidak hakiki seperti lafaz umaro. Umaro itu dia dikatakan tercegah daripada tanwin dan elatnya itu adalah adl dengan alamiah, tapi adlnya adl yang ghairu hakiki. Karena apa? Karena umaro ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya karena umaro ini sebelum ditetapkan adanya elat adl ini sumi'a minal arab, karena sumi'a minal arab itu mamnu'an minas sharaf, sudah tercegah dari tanwin gitu. Jadi kita menemukan di kalam Arab itu ada lafaz yang tercegah daripada tanwin, tapi dia tidak memiliki elat yang mencegahnya, hanya memiliki satu elat saja, yaitu elat alamiah. Sehingga para ulama mendiskusikannya, ya, sehingga para ulama yaitu mengkajinya. Ini bagaimana ini? Ada lafaz umaro tercegah daripada tanwin, tapi kita lihat umaro tidak memiliki elat
dua, itu tidak memiliki dua elat, hanya elat alamiah saja. Kalau kita biarkan umaro terkenal masyhur di penjuru dunia, umaro tercegah daripada tanwin, sementara umaro ini tidak memiliki elat kecuali alamiah, kita akan dicela oleh banyak orang. Karena apa? Karena ada lafaz yang tidak sesuai dengan kaidah tapi ditetapkan hukumnya gitu. Karena hukumnya kan, kaidahnya kan yang tercegah daripada tanwin itu apabila memiliki dua elat atau satu elat tapi menempati pada tempatnya dua elat, itu pun hanya pada elat taknis bi alif dengan elat sighat muntahal jumu. Sedangkan umaro ini dia hanya elatnya alamiah tapi kok sudah tercegah daripada tanwin dari sejak dulu gitu. Bagaimana ini caranya agar orang-orang tidak menyalahkan kita dengan kaidah yang telah kita buat ini, sehingga akhirnya ya sudah disepakati oleh para ulama nahwu, kita kira-kirakan saja. Umaro ini kita kira-kirakan umaro dipindah dari lafaz amirun. Zufaro dari lafaz zafirun. Hakikatnya sebetulnya amirun ini bukan asalnya, bukan. Beda kayak wahada, asalnya wahidin ba'da wahidin, itu memang aslinya wahidin ba'da wahidin. Tapi kalau umaro asalnya amirun, ini hanya untuk mensiasati agar kaidahnya tidak disalahkan. Karena kalau tidak dikatakan kalau tidak disiasati dengan kita katakan umaro pindahan dari amirun, maka orang-orang akan demo, kok ini ada lafaz tercegah daripada tanwin tapi tidak memiliki dua elat gitu. Sehingga umaro dipindah dari lafaz amirun, itu dikatakan perpindahan yang majazi atau perpindahan yang ghairu hakiki, karena amirun itu bukanlah asal yang sebenarnya, bukan, tapi hanya sekedar siasat untuk bisa menjaga kaidah yang sudah baku dan sudah disepakati oleh ulama nahwu tidak rusak dengan adanya contoh yang seperti ini gitu. Kemudian elat yang keenam adalah elat wasaf sifat, ahmaro, afdola, sakron, ghadban, itu elat sifat. Kemudian elat jama', yaitu sighat muntahal jumu yang dapat mencegah tanwinnya kalam isim dengan sendirinya. Kemudian yang kesembilan adalah ta'nis. Nah, ta'nis di sini ada ta'nis bi alif dan ada ta'nis bi ghairi alif. Nah, ta'nis bi ghairi alifnya pun itu ada dua, ada ta'nis bitta, ada ta'nis bil makna. Ta'nis bitta seperti tolha, hamzah, walaupun maknanya bukan ta'nis. Maknanya kan lelaki, tolha ya, tolha, hamzah, tapi ta'nisnya ta'nis ta'nis lafzi, ta'nis lafadznya saja yang mu'annas, tapi maknanya enggak. Ada yang ta'nis bil makna, kebalikannya, maknanya mu'annas tapi lafadznya muzakkar. Zaidun, Hindun, Zainab, itu juga sama. Yang penting ta'nis. Nah, itu elat-elatnya isim ghair munsharif yang terbagi kepada dua, lafziyah maknawiyah. Maknawiyahnya alamiah wasfiyah, lafziyahnya dibagi lagi menjadi dua, ada lafziyah yang mani'atun binafsiha sighat muntahal jumu dengan alif ta'nis, dan ada yang mani'atun ma'al maknawiyah yang juga terbagi menjadi dua, ada yang mustarak bainal alamiah wal wasfiyah, yaitu wazan fi'il, adl dan ziyadah alif nun ya, dan yang mukhtas bil alamiah itu hanya tiga juga, yaitu ujma, ta'nis bi ghairi alif, dan tarkib masji, yaitu elat-elat yang mencegah tanwinnya kalimat isim. Kemudian ta'ajub, babu ta'ajub lahu sighatani ma'af'ala zaidan wa i'rabu ma mubtada'un bi makna syai'un azimun. Jadi ta'ajub ini ada dua sighat. Nah, dua sighat ini adalah sighat yang kiasi. Kalau yang samai ada lagi, yang samai itu yang tidak memiliki sighat khusus tapi menunjukkan pada makna ta'ajub, seperti subhanallah, lillahi darruhu farisa. Itu ada orang yang pandai berkuda, kemudian kita takjub lillahi darruhu farisa. Itu memang sungguh dia diciptakan itu orang yang pandai ahli faris. Babu ta'ajjub ma af'ala zaidan wa i'rabu ma mubtada'un bi ma'na syai'un 'azim wa af'ala fi'lun madhin fa'iluhu dhamiru ma, dan fa'ilnya itu adalah domir yang kembali pada ma, wa zaidan maf'ulun bih wal jumlatu khabaru ma, dan jumlahnya itu adalah khabarnya ma. Wa af'il bihi, dan kedua adalah af'il bihi wa huwa bi ma'na ma af'alahu wa asluhu af'ala ay sara dza kadza.
Ka'ghadda al-ba'iru ay soro za ghuddatin. Faghayyara al-lafzu wa zidat al-ba'u fil fa'ili li islahil lafzi. Kemudian lafadznya dirubah dan ditambahkan ba pada fa'ilnya li islahil lafzi untuk kepatutan atau kelayakan lafadz. Famin sama artinya agar terbentuk wazan af'il bihi. Famin sama lazimat huna bi khilafiha fi fa'ilin kafa. Berbeda dengan pada fa'ilnya lafadz kafa. Wa innama yubna fi'la ta'ajub wasmu tafdil. Jadi fi'il ta'ajub dengan isim tafdil itu dia dibuat atau dibangun, dibuat dari fi'il yang sulasi, dari fi'il, kemudian fi'ilnya fi'il sulasi, kemudian maknanya musbat, kemudian mengandung makna tafawud, yaitu adanya perbedaan kualitas, kemudian ada juga tam, kemudian mabni lil fa'il, laisa ismu fa'ili ala af'ala, dan isim fa'ilnya tidak mengikuti wazan af'ala. Ini syarat-syarat daripada fi'il ta'ajub dengan ismu tafdil, isim tafdil juga. Sama, berarti syaratnya itu sama ya. Fi'il ta'ajub dengan ismu tafdil itu syaratnya sama. Nah, di sini ada lagi yang sama'i, ta'ajub yang sama yaitu subhanallah atau yang lillahi darruhu farisah, itu dua bisa contohnya. Jadi syarat-syarat daripada af'alu tafdil, af'alu ta'ajub ya, fi'il ta'ajub dan ismu tafdil itu syaratnya 5. 1 ayyakuna fi'lan, maka tidak bisa dibuat dari selain fi'il, entah isim ataupun huruf. Kemudian yang kedua, fi'ilnya harus fi'il yang sulasi, maka tidak boleh dibuat dari fi'il yang ghairu sulasi, berarti rubai, khumasi ataupun sudasi itu tidak bisa. Ma'af'il bihi. Asalisu ayyakuna mimma yaqbalu ma'nahu atafawud. Kemudian dibuat dari fi'il yang maknanya itu menerima adanya tafawud, adanya perbedaan atau adanya selisih, adanya perbedaan kualitas ya. Maka nggak bisa dibuat fi'il ta'ajub atau ismu tafdil dari lafadz yang tidak bisa menerima adanya tafawud, seperti mata ataupun fana. Nah, mata mati rusak itu kan nggak bisa, si A lebih mati daripada si B, nah itu kan nggak bisa, maka nggak bisa dibuat fi'il ta'ajub atau ismu tafdil. Kemudian ar-rabi'u ala yakuna mabniyan lil maf'ul, tidak bisa dimabnikan tidak dimabnikan maf'ul, maka tidak bisa duriba atau kutila dibaca ma duriba ataupun ma durib, tidak bisa juga. Al-khamisu alla yakuna ismu fa'ili ala wazni af'al, isim fa'ilnya tidak mengikuti wazan af'al, maka tidak bisa dibuat dari lafaz amiyah atau arija, karena isim fa'ilnya a'ma dan a'raj, itu tidak bisa dibuat ismu tafdil atau fi'il ta'ajub. Nah, tapi ketika ada fi'il atau isim tafdil ya, isim tafdil ini tidak memenuhi syarat dari yang seperti ini, maka ada pembantunya atau ada cara lain untuk bisa dibuatnya isim tafdil dari fi'il-fi'il atau dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat. Misalkan mata kan tidak bisa kita baca Zaidun amwatu min amrin, misalkan nggak bisa. Nah, itu kita kalau misalkan mau buat fi'il ta'ajub darinya, maka ada keterangan itu ditambahkan fi'il pembantu seperti misalkan Zaidun akhtaru mautan min amrin, akhtaru ataupun akbahu mautan, lebih buruk kematiannya, atau asyaddu mautan, lebih ngeri matinya mungkin karena kecelakaan atau apa. Itu ada keterangan seperti itu, tapi itu lebih dalam lagi ya mungkin. Al-waqfu, kemudian selanjutnya adalah waqaf. Waqaf al-waqfu fil asai ala nahwi rahmatin bil ha'i wa ala muslimatin bita. Waqaf berarti memberhentikan huruf akhirnya. Rahmat itu dengan hak rahmah, muslimat dengan ta muslimat. Kemudian wa ala nahwi qadin raf'an wa jarran bil hadfi qadin. Nah, itu rafa dan jernya itu dengan pembuangan. Pembuangan bil hadfi
Wa nahwil qadi fihima bil isbat. Oh, pembuangan ya berarti ya, pembuangan ya. Karena dalam tingkah wa nahwi al qadi fihima. Oh, enggak. Qabla fa imma yakuna munawan aula fa in kana munawan fal afsal wa fu alaihi rafa'an wa jarran bil hadfi taqulu hadza qadin wa ratib bi qadin wa yajuzu an taqif alaihi bil ya hadin likulli min hadin. Oh iya, berarti dia bil hadfi itu maksudnya bil hadfi bi hadfi al ya, yaitu membuang huruf elatnya. Qadin itu tingkah rafa'nya, tingkah jarnya juga bi qadin itu juga sama dengan membuang ya-nya. Nah, untuk al-qadi itu bi fihima dalam tingkah rafa dan jirnya itu bil isbat dengan menetapkan ya-nya. Al-qadi ada ya-nya. Itu waqaf seperti itu. Artinya tidak diikutkan ya, tidak dikaitkan dengan amil. Artinya dia diberhentikan, dibaca waqaf, dibaca berhenti. Maka kita baca qadin untuk rafa dan jer, al-qadi itu untuk al-qadi untuk yang ada alnya, karena kalau qadin yang tidak ada alnya itu asalnya qadiyun itu wawu menyandang harokat domah berat, maka wawunya domahnya dibuang, dibaca qadiyin. Nah, setelah dibaca qadiyin itu iltiqo sakinen, bertemuan dua huruf yang mati antara ya dengan nun tanwin, maka ya-nya dibuang, dibaca qadin. Nah, itu qadin itu sudah hilang ya-nya itu, dan itu tingkah wakofnya qadin. Qadiyin yang tingkah jar juga sama, qadiyin asalnya qadiyin, kasrohnya berat, qadiyin dibuang jadi qadiyin, iltiqa sakinen dibuang lagi jadi qadin. Walaysa fi nasbi qadin wal qadi ilal ya. Dan nasabnya lafaz qadin dan qadi itu tidaklah lain kecuali dengan menggunakan ya, qadiyan atau al-qadiyah, yaitu karena ringannya fathah. Itu waqaf juga seperti itu. Jadi enggak ada pembuangan huruf lain selain pembuangan huruf elat itu. Wa yaqafu ala izan wa nahwi la nasfa'a ya wa ra'aitu zaidan bil alif. Jadi izan itu diwakafkan dengan alif, dan la nasfa'a juga diwakafkan dengan alif. La nasfa'a ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun taukid khafifah yang asalnya la nasfa'an. La nasfa'an kemudian nunnya dia diwakafkan dengan diganti dengan alif, la nasfa'a. Wa ra'aitu zaida bil alif. Ra'aitu zaidan bil alif. Ini dengan zaidan dengan bil alif. Nah, ini alifnya di sini tingkah wakafnya lafaz zaidan ya, lafaz zaidan. Kemudian kama yuktabna sebagaimana ditulis, alif itu ditulis itu jadi wa tuktabu al alifu ba'da wawil jama'ati ka qawlu duna al asliyah ka zaidun yad'u. Kama yuktabna lama zakartu al wafa ala hadhihi salasa zakaru kaifiyata rasmiha fil khati istidradan. Jadi di sini kan wakafnya dengan menggunakan alif ya, izan, la nasfa'a ataupun zaidan. Nah, ini penulisannya bagaimana? Penulisannya fa zakartu anan nuna fil masail salah satu sawwaru alifan ala hasabil waqaf. Itu nunnya izan itu ditulis dengan menggunakan alif. Lanasfa'an itu asalnya juga lanasfa'an, kemudian ditulis dengan menggunakan alif lanasfa'ah. Ra'aitu zaidan yang juga itu adalah nun asalnya, kemudian ditulis dengan menggunakan alif. Karena tanwin itu kan nunun sakinatun talhaqu akhirul kalimati lafzun la khatan, aslinya seperti itu. Wa tuktabu al alifu ba'da wawil jama'ati, kemudian alif ditulis setelah wawu jamaah. Ada qolu, itu kan dunal asliyah. Nah, itu alifnya bukan alif asliyah. Ka zaidun yad'u, seperti lafaz zaidun itu dibaca ka zaidun yad'u. Seperti dalam contoh zaidun yad'u itu wawunya wawu asli karena asalnya da'a, da'awa, yad'u. Kemudian wawu domahnya
buang karena berat dibaca yad'u. Tapi kalau dalam jamak qalu itu alifnya bukan alif asli. Wa tursamu al alifu ya'an intajawazat as-salasah. Dan alifnya ini ditulis ya apabila melebihi dari 3. Istad'a al-mustafa, yaitu alifnya ditulis dengan ya yang disebut dengan ya yang lazimah. Ya layinah ya. Ya lazimah bukan ya layinah. Ya lazimah, ya layinah, ya yang ada pada isim mangkus al-qadi itu. Au kana asluha al-ya karoma, atau kana asluha al-ya, yaitu apabila alif itu watur samu alifu ya'an intajawazat asalasa, apabila lafaz itu melebihi 3 seperti istad'a al-mustafa au kana asluha al-ya, atau ditulis dengan ya apabila alif itu memang asalnya itu adalah ya, untuk menunjukkan bahwa asalnya itu adalah ya. Seperti Roma yang asalnya Romaya, itu ditulis dengan ya yang disebut dengan ya ya lazimah itu. Wal fata juga al fata wa alifan fi ghairihi. Al fata ini fataya al fatayun ya, fatayun al fatayu kemudian diganti dengan alif karena litaharruya wa fitahi ma qablaha qulibat alifan wal fata wa alifan fi ghairi, dan wa alifan fi ghairihi kakofa wal aso, dan ditulis dengan menggunakan alif pada selain apa? Selain yang tadi itu, selain yang melebihi daripada 3 dan selain daripada yang asalnya itu ya, berarti yang tidak lebih daripada 3 atau yang tidak asalnya itu ya, misalkan asalnya wawu. Al-aso ini kan tidak lebih daripada 3, maka ditulis dengan alif aso ya-nya. Wa yang kasifu amru alifil fi'li bitta karomaitu, dan amarnya alif fi'il, amru alifil fi'li bitta, masalah alifnya fi'il ya, alifnya fi'il bitta, maksudnya alifnya fi'il yang disandarkan dengan ta dhamir mutaharik gitu. Alifnya fi'il yang dimasuki oleh ta. Romaitu. Nah, romaitu enggak begini. Wa yaksifu amru alifil fi'li. Alifnya fi'il roma itu kan ada alifnya. Nah, alifnya kita bingung, ini alif kira-kira asalnya wawu atau ya ya. Saya enggak tahu asalnya alif ini apa, wawu atau kaya. Nah, ini kita bisa deteksi, ini kita bisa buktikan, bisa kita inkisaf gitu, bisa kita buka, bisa kita periksa, bisa kita cek dengan apa? Bitta, yaitu dengan cara kita idofahkan pada dhamir mutaharik. Coba kita tasrif. Roma, romaya, romau, romat, romata, romaina, romaita. Oh, romaita, romaitu, romaitu. Berarti roma itu asalnya adalah romaya. Buktinya ketika disandarkan kepada ta, itu yang muncul adalah ya gitu. Itu pun baik kita yang bisa nasribnya, yang udah bisa nasribnya juga bingung ini. Dibaca romau itu apa romai itu. Tapi memang caranya seperti itu. Artinya ketika kita mau mengetahui asalnya alif, ya perkara amru alif itu perkara masalah alifnya fi'il yang kita tidak mengetahui asalnya itu apa, bisa kita inkisaf, bisa kita kasaf dengan cara bitta, yaitu dengan cara kita masuki dhamir mutaharik mahal marfu itu, roma itu. Wa afautu, afa misalkan afa ini asalnya alifnya wawu apa ya ya. Kita nggak mengetahuinya. Nah, ya kita tasrif saja. Afaya, afau, apa? Afat, afata, afauna, afauta, afautuma, afautum. Oh, berarti afa asalnya adalah afawa berarti. Nah, itu berarti alifnya adalah alif yang berasal daripada wawu. Wal ismi bitasniyah. Nah, isim, alifnya isim itu kan alifnya fiil. Roma, afa. Nah, sekarang alifnya isim. Bagaimana kalau kita mau mengetahui alifnya isim seperti aso dan fata misalkan. Ini aso dengan fata, ini aso asalnya apa ya alifnya? Asowa, asowun atau asoyun ini. Nah, ini caranya adalah dengan bit tasniyah. Cara kasufnya, cara mendeteksinya, cara mengetahuinya itu dengan kita tasniyahkan. Coba kita tasrif tasniyahnya bagaimana? Aso dibaca asowani, aso, asowani, asowna, asoin, aso, asowani, asowna ya, aso, asowani, asowna. Nah, itu asowani, al aso ya.
itu tasniyah. Fata, fatayani, fatayat, fatayani, fatayani. Nah, fatayani, asowani, asona, nggak bisa. Kenapa nggak bisa asona? Karena nggak memenuhi syarat daripada syaratnya apa? Syaratnya jamak muzakkar salim. Syaratnya jamak muzakkar salim kan harus sifat, atau kalau tidak sifat adalah alam. Aso bukan alam juga bukan sifat, tapi isim alat. Maka ketika bukan sifat atau bukan alam, ketika hendak dijamakan, silahkan dijamakan, tapi tidak boleh menggunakan jamak muzakkar, tapi menggunakan jamak taksir. Maka kita jamakan dengan jamak taksir, dibaca usot misalkan. Usot. Nah, usot ini jamak daripada asot. Nah, ketika kita mentasniakan asot menjadi asowani, asowaini, tingkat nasab jirnya, fatayani, nasab jirnya fatayaini, maka kita akan mengetahui asalnya itu alif, wawu ataukah ya, itu ya. Kemudian faslun hamzatu ismin, hamzanya hamzatul wasal. Hamzah wasal yaitu hamzah yang hidup ataupun hamzah yang berharokat ketika di awal tapi mati ketika di tengah ya. Ketika di awal berharokat bisa, tapi ketika di tengah itu mati, artinya tidak terbaca alifnya. Apa saja hamzah wasal ini? Hamzah wasal ini hamzatusmin tuh, maka dibaca hamzatusmin, bukan hamzatu ismin, bukan. Karena hamzahnya itu hamzah wasal, hamzatusmin. Wastin, istun, wabnin, ibnun, wabnumin, ibnumun, wabnatin, ibnatun, wamriin, imruun, wamraatin, imraatun, wa tasniyatihinna, dan tasniyahnya semua lafal-lafal tadi, wasnaini, wasnataini, al-ghulam, waimunullah, fil qasam, aimunullah. Ini juga hamzanya hamzah wasal bi fathihima aw bi kasrin fi aimunin imunin, dengan dibaca fathah aimunullah ya, aimunu dengan dibaca fathah anunya mim dengan nunnya dua-duanya, aimunullah, atau bi fathi au bi kasrin fi aimunin, atau fathah dengan kasroh baca aimunin. Hamzatu waslin itu semuanya adalah hamzah wasal. Ayatasbutu ibtidaan wa tuhzafu waslan, artinya hamzah wasal, hamzah yang dia tetap hidup berada di awal tapi dibuang mati ketika berada diwasolkan, hanya disambung. Kalau sendirian kita baca istun, ibnun, ibnatun, tapi kalau disambung wabnun, wastun, itu alifnya hilang. Makanya hamzatul madi al mutajawiz, demikian pun hamzahnya fi'il madi yang melebihi dari 4 huruf, berarti 5 huruf atau 6 huruf. Istakhroja, seperti istakhroja. Nah, ini istakhroja hamzahnya adalah hamzah wasal juga, sehingga kita baca kastakhroja. Tapi kalau tidak ada kafnya di ibtida, maka kita baca istakhroja. Wamrihi, dan juga fi'il amrnya istakhrij itu, maka kita baca wastakhrij kalau wasal, tapi kalau sendiri di ibtida maka istakhrij. Wa masdarihi, dan juga masdarnya istikhrojan, juga wastikhrojan. Wa amri sulasi, dan fi'il amrnya fi'il sulasi, uqtul, uzu, uzi, bidomihina, dengan dibaca domah. Nah, ini hamzah wasal, hukum asalnya hamzah wasal itu kasroh. Tapi ada hamzah wasal yang didomahkan. Alasannya hamzah wasal didomahkan karena tabi'un li ainil fi'li, karena mengikuti ain fi'ilnya. Maka hamzah wasal yang didomahkan itu pasti ain fi'ilnya itu adalah domah. Coba kita lihat pada lafaz uktul. Uktul itu fi'il mudhari'nya adalah yaktulu. Nah, yaktulu di situ ain fi'ilnya domah, maka fi'il amrnya pun dia hamzah wasalnya didomahkan. Alasannya karena tabi'an li ainil fi'li. Uzu juga kita lihat fi'il mudhari'nya adalah yagzu, ghaza, yagzu itu ain fi'ilnya domah. Maka fi'il amrnya pun domah hamzah wasalnya. Walaupun asalnya hamzah wasal itu adalah kasroh, tapi karena ain fi'ilnya itu domah, maka tabi'an li ainil fi'li. Karena domah itu mulia, maka yang mulia, yang bagus itu sebagusnya kita ikuti, maka kita ikuti. Wagzi, ugzi, bidomihina, wadrib, wamsu, wadhab, ini sama semua. Idrib, nah idrib ini kasroh. Karena perkara ain fi'ilnya enggak domah, doroba yadribu itu. Umsu, izhab,
bikasrin dengan dibaca kasroh, kal bawaki seperti yang lainnya. Udah ya? Oh. Masih ada ke sini. Ya, mungkin kita selesaikan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.